Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira, NIM 22320343. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara menghitung uang pensiun dan uang pesangon. Apa itu uang pesangon? Uang pesangon adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja kepada pegawai dengan nama dan atau dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi keputusan hubungan kerja PHK, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Adapun beberapa poin yang terbesar dalam undang-undang tersebut yang membahas tentang uang PHK sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 1. Dalam hal ini, terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayarkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan yang pengganti hak seharusnya diterima. Yang kedua, Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 150 yang membahas tentang pengusaha yang memiliki kewajiban memberi pesangon kepada buruh atau karyawan jika terjadi keputusan kerja. Pengusaha yang dimaksud adalah siapa saja, baik perusahaan swasta atau milik negara, perseorangan atau badan hukum atau bukan, yang dimiliki pengurus atau mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang terakhir, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Bab 12 yang berbicara tentang keputusan hubungan kerja. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis uang pesangon. Uang pesangon biasanya memiliki 3 jenis yang mana wajib diketahui perusahaan dan karyawan. Yang pertama, uang pesangon jenis pertama adalah uang pesangon yang perhitungannya berdasarkan gaji pokok ditambah berbagai tunjangan lainnya. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja (UMPMK). UMPMK merupakan uang yang tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan perusahaan atas loyalitas selama karyawan bekerja di perusahaan. Yang terakhir, uang penggantian hak UPH merupakan jenis pesangon untuk mengganti hak karyawan yang belum terbayar. Contohnya seperti cuti, tanggungan yang diambil. Nantinya cuti tersebut bisa dipotong. Berikut pemberian uang pesangon upah bagi karyawan korban PHK berdasarkan masa kerja masing-masing karyawan sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2. Masa kerja kurang dari 1 tahun akan mendapatkan 1 bulan gaji. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun akan mendapatkan 2 bulan gaji. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun maka akan mendapatkan 3 bulan gaji dan lainnya. Sementara itu untuk UPMK, ketentuan penghitungan uang pesangon karena PHK karyawan adalah sebagai berikut. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan gaji. Kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah. Kurang kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah.
Kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, yaitu 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, maka 8 bulan upah. Masa yang terakhir, masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. Untuk upah komponen yang akan didapatkan oleh pihak karyawan meliputi cuti tahun yang belum diambil, biaya ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Contoh penghitungan uang pesangon karena PHK sesuai PP 35 tahun 2021. Seorang karyawan bernama Rebot bekerja di perusahaan teknologi informasi. Rebot merupakan karyawan yang telah bekerja selama 2,5 tahun di perusahaan. Sementara gaji terakhir yang diterima oleh Robert adalah 7 juta dan tidak memiliki sisa cuti di tahunan. Berapa kira-kira total pesangon yang diterima Robert? Itu di sini uang pesangon PHK. Menghitung uang pesangon ke PHK. Upah untuk masa kerja 2,5 tahun sama dengan 3 bulan gaji. UPMK kurang dari 3 tahun sama dengan 0 gaji. UPH tidak sama dengan tidak ada, dan UP ditambah UPMK ditambah UPH total sama dengan total uang pesangon yang diterima. 3 bulan gaji dikali 7 juta sama dengan 21 juta. Hingga pesangon untuk Robin dengan masa kerja 2,5 tahun adalah 21 juta. Contoh lain, seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan di PHK dengan masa kerja 2 tahun, 3 bulan, gaji pokok dan tunjangan karyawan tersebut sebesar 3 juta. Maka untuk penghitungan pesangon, karyawan yang berhak diterima oleh karyawan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang pesangon sama dengan 3 dikali 3 juta sama dengan 9 juta. Uang masa kerja di bawah 3 tahun tidak dapat uang pesangon ditambah uang masa kerja sama dengan 9 juta. Jadi total uang pesangon yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tersebut adalah sebesar 9 juta. Menghitung uang pensiun. Pengertian dan cara menghitung uang pensiun di Indonesia. Uang pensiun adalah pembayaran berkala yang diterima oleh seorang setelah berhenti bekerja atau mencapai usia pensiun. Uang pensiun dapat berasal dari berbagai sumber seperti program pensiun pemerintahan. Pemerintah pensiun ini biasanya disediakan untuk pegawai negeri, sipil, PNS, dan karyawan BUMN. Program pensiun swasta. Program pensiun ini ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan asuransi. Yang terakhir, tabungan pribadi. Seorang dapat menabung secara mandiri untuk persiapan masa pensiun. Tujuan uang pensiun. Uang pensiun bertujuan untuk pertama, memberi penghasilan bagi orang tua setelah berhenti bekerja. Yang kedua, membantu memenuhi kebutuhan hidup di masa tua. Yang terakhir, menjaga kualitas hidup di masa pensiun. Cara menghitung uang pensiun. Cara menghitung uang pensiun berbeda-beda tergantung pada sumber uang pensiunnya. Berikut adalah beberapa caranya. Yang pertama, uang pensiun PNS. Uang pensiun PNS dihitung berdasarkan rumus pensiun pokok sama dengan gaji pokok dikali masa kerja dikali persen pensiun atau 100. Gaji pokok, gaji terakhir sebelum pensiun. Masa kerja aktual dalam tahun
pensiun. 2% untuk setiap tahun masa kerja sampai dengan 25 tahun. 1% untuk setiap tahun masa kerja setelah 25 tahun. Contoh, seorang PNS dengan gaji pokok sebesar 5 juta dan masa kerja 30 tahun, pensiun pokok sama dengan 5 juta dikali 30 dikali 75% atau 100 sama dengan 11 juta 25. Selain pensiun pokok, PNS juga berhak atas tanggung hari tua, THT, uang pensiun janda atau duda, UPJ atau UPD, uang pensiun berkebutuhan khusus UPBK. Kedua, uang pensiun karyawan swasta. Yang pensiun karyawan swasta dapat berasal dari yang pertama dana pensiun lembaga keuangan DPLK. DPLK dikelola oleh lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan asuransi. Uang pensiun dihitung berdasarkan kontribusi bulan karyawan atau perusahaan, berhasil investasi dana pensiun, usia pensiun, dan jenis skema pensiun yang dipilih. Yang kedua, program pensiun berdasarkan kesempatan PPBK. PPBK dibuat berdasarkan kesempatan antara perusahaan dan karyawan. Uang pensiun dihitung berdasarkan rumus yang disepakati bersama. Yang terakhir, pesangon dan uang penghargaan masa kerja UPMK. Pesangon dan UPMK diatur dalam peraturan penerima nomor 35 tahun 2021. Uang pensiun dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir karyawan. Yang ketiga, menghitung uang pensiun mandiri. Jika Anda tidak terkait pada program pensiun formal, Anda dapat menghitung sendiri dan dana yang dibutuhkan untuk masa pensiun. Tentu target dan pensiun, biaya hidup bulanan yang diinginkan saat pensiun, lama masa pensiun hingga usia meninggal. Hitung hubungan yang diperlukan, target dana pensiun atau lama pensiun dalam tahun dikali 12 bulan tahun sama dengan tabungan bulan yang dibutuhkan. Investasikan dana secara rutin dengan mempertimbangkan risiko investasi, jangka waktu pensiun, kemampuan menabung. Sekian dari saya, apabila ada salah